wabarakatuh dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semakin semangat Allah Akbar. Apakah anak-anak Ibu masih semangat pada pagi hari ini? Masih, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Sezi, pimpin doanya Sezi. Ista'id, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir, Sezi? Keiza, Bu. Keiza. Kenapa Keiza tidak hadir, Sezi? Sakit. Sakit. Baiklah, kita doakan bersama semoga Keiza cepat sehat ya. Amin. Sezi, Hadir, Bu. Baim. Hadir, Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita pemanasan terlebih dahulu ya dengan melakukan ice breaking. Nah, sebelum kita melakukan ice breaking, Ibu akan menunjukkan langkah ice breaking. Itu yang pertama, ketika Ibu mengatakan tepuk pagi, itu tepuknya satu kali, tepuk pagi satu kali, tepuk siang dua kali, tepuk sore tiga kali. Ketika Ibu mengatakan tepuk malam, kalian bilang shh, ya. Baiklah, kita coba bersama-sama. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, baik kita. Baiklah, anak-anak Ibu, sekarang kita belajar tema 3, subtema 3 dan pembelajaran 3. Di mana tema 3 yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, baiklah, anak-anak Ibu, kita kan sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Nah, kita juga sudah belajar lebih banyak lagi tentang hal itu. Tapi kalian akan berolahraga dulu dengan teman-teman kalian. Nah, olahraga apa yang akan kita pelajari hari ini? Coba tebak, ini gambar apa? Bermain kasti. Nah, bermain kasti. Nah, ini adalah olahraga bermain kasti. Nah, bagaimana cara memainkannya? Apakah anak-anak Ibu sudah tahu? Baiklah, kalau tahu bagaimana apakah Sini sudah pernah mempraktekkan bermain kasti? Sudah. Nah, baiklah, sekarang sedikit Ibu menjelaskan tentang permainan bola kasti. Di mana permainan kasti? Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapat nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang banyak mengumpulkan sebuah nilai menjadi pemenangnya. Nah, itu permainan bola kasti. Anak-anak Ibu bisa melakukan permainan bola kasti tersebut di lapangan sekolah bersama temannya ya. Nah, setelah kita membahas permainan bola kasti,
anak-anak ibu pernah nggak merawat hewan, tumbuhan dan lingkungannya di rumah? Pernah kan? Nah, di mana merawat tumbuhan dan hewan itu termasuk perilaku kita terhadap mencintai lingkungan. Nah, apakah kalian sudah merawat tumbuhan dan hewan? Sudah. Nah, sudah. Nah, ini tetap kalian selalu merawat tumbuhan dan lingkungan di lingkungan sekitar ya. Nah, sedikit membacakan teks. Di mana lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan, menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat dan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Selain satu cara menghijaukan lahan adalah menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Nah, Ibu Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan satu persatu ya tanaman obat supaya anak-anak ibu tahu apa saja tanaman obat yang harus kita tanam di lingkungan rumah kita. Nah, ini yang pertama. Siapa yang tahu? Ini apa? Jahe. Kencur. Nah, itu yang pertama adalah kencur. Nah, ini contoh kencur. Ibu mau membawa contoh kencur dari rumah. Coba pegang, Sezi dan Mbak Im. Nah, ibu akan membacakan manfaatnya. Di mana kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah digunakan dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit, misalnya seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, itu kencur. Kemudian tanaman obat yang kedua itu ada kunyit. Nah, kelihatan? Kelihatan. Ini namanya kunyit. Nah, ibu juga membawa contohnya. Nah, seperti ini kunyit. Ya. Nah, ibu akan membacakan manfaatnya. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan yang diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan, di mana penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Nah, itu tanaman obat yang kunyit. Kemudian yang terakhir itu ada jahe. Nah, coba anak-anak ibu lihat, coba pegang. Itu jahe, di mana tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negara kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang, di mana jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada sebuah makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, itulah tiga tanaman obat yang sudah kita pelajari. Anak-anak ibu bisa menambahkan nama-nama obat dan khasiatnya, dan itu bisa kalian carikan sendiri ya. Sepanjang yang ibu jelaskan tadi, apa saja tanaman obat yang bisa kita tanam di lingkungan kita? Yang pertama ada kencur. Yang kedua ada kunyit. Ada Jahe. Nah, baiklah. Nah, dari cerita yang tadi, baiklah, sekarang ibu ada sedikit cerita tentang merawat tumbuhan dan hewan. Nah, di sini ibu akan menceritakan bagaimana kita melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, merawat tumbuhan dan hewan.
Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya seperti lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Apakah anak-anak ibu tahu bagaimana bentuk lengkuas, lidah buaya, dan sirih? Ya. Nah, di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Di mana mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Di mana Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak, di mana ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Nah, itulah sedikit cerita bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, baiklah, sekarang menurut anak-anak ibu, apa saja cara yang harus kita lakukan untuk mencintai lingkungan tumbuhan dan hewan? Seperti kalau hewan seperti memberi makan, kalau tanaman kita sirami setiap pagi dan sore. Nah, baiklah, di sini Ibu mempunyai beberapa cara mencintai lingkungan tumbuhan dan hewan. Nah, di mana cara-cara kita yang pertama supaya kita bisa mencintai lingkungan, yaitu yang pertama cara mencintai lingkungan. Kita bisa melakukan yang pertama menghemat pemakaian air yang bersih di rumah, menghemat pemakaian gas apa saja, kemudian menghemat pemakaian kertas, menanam pohon di halaman lahan yang kosong, kemudian menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan. Kemudian ada juga cara mencintai tumbuhan, dimana yang harus kita lakukan itu seperti menyiram tumbuhan pada setiap hari, memberi pupuk secara teratur, kemudian memberi obat pembasmi hama, membersihkan bagan tumbuhan yang layu, dan menjaga dari gangguan hewan. Kemudian cara kita mencintai hewan itu yang pertama, membuat kandang yang kuat dan kokoh, memberi makan dan minum secara teratur, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, menasihati dan menyayanginya, kemudian membersihkan kandang di sekitar kita. Nah, cara-cara yang ibu sebutkan tadilah bisa anak-anak ibu tuangkan atau kalian tuliskan di dalam peta pikiran yang sudah ibu berikan pada minggu lalu, di mana coba kalian buat peta pemikiran tentang mencintai lingkungan tumbuhan dan hewan. Nah, dan kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing, akan kita kumpulkan minggu depan. Nah, baiklah, dalam pembelajaran yang ibu ajarkan tadi tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup dan subtema 3 ayo cintai lingkungan, apakah anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Nah, kalau paham, cukup sampai di situ pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana cara kita merawat hewan, tumbuhan, dan tanaman? Coba, Sezi. Nah, kalau cara kita mencintai lingkungan tadi seperti menghemat pemakaian gas, menghemat pemakaian air. Nah, kemudian cara mencintai tumbuhan tadi kita siram secara teratur, kemudian memberi pupuk, kemudian apa lagi? Memberi obat hama, kemudian menjaga tanaman tersebut dari hewan-hewan yang mau memakan tanaman tersebut. Nah, kemudian cara mencintai hewan seperti memberi makan, kemudian mengasihi dan menyayanginya. Baiklah. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya anak-anak ibu semua untuk tugasnya minggu depan. Baiklah, sekarang pertemuan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ibu tutup dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.